Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Jodo dari kelas 1 MA 09 NPM 10821187. Saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Nah, yang pertama saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu. Nah, teman-teman, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam wujud aksi dan reaksi. Nah, di sini perlu digarisbawahi, interaksi ini ada aksi dan reaksi. Contohnya seperti apa? Guru menjelaskan pelajaran di depan kelas dan bertanya kepada murid-murid lalu dijawab. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Karena aksi guru bertanya dijawab dengan reaksi dari murid menjawab. Nah, tapi kalau misalnya ada telepon dan tidak diangkat, itu tidak termasuk interaksi sosial karena tidak terwujud dalam aksi dan reaksi. Jadi sudah paham ya bahwa interaksi sosial ini adalah hubungan antar manusia yang harus mewujudkan dalam aksi dan reaksi. Pengertian interaksi sosial. Nah, selanjutnya saya akan mengajak mempelajari ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri yang pertama interaksi sosial ini harus dilakukan minimal oleh 2 orang. Misalnya kamu dengan teman kamu. Itu baru dikatakan interaksi sosial karena tadi ingat ya, konsep awalnya bahwa interaksi sosial itu harus mewujudkan dalam aksi dan reaksi. Nah, kalau kita sendirian itu tidak termasuk interaksi sosial karena kita tidak berhubungan dengan orang lain. Nah, bisa gak ya kalau misalnya interaksi sosial dilakukan oleh banyak orang? Bisa teman-teman, misalnya guru dengan murid di kelas. Itu adalah interaksi antar individu dengan kelompok. Individunya adalah gurunya, kelompok adalah murid di kelas. Nah, bisa juga antar kelompok yang besar dengan kelompok yang besar. Contohnya seperti pertandingan futsal antar tim A dan tim B. Itu termasuk dalam interaksi kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, ciri interaksi yang kedua adalah memiliki simbol. Nah, simbol itu seperti apa ya? Simbol itu adalah hal-hal yang dimengerti oleh kita dan lawan bicara. Contohnya seperti apa? Contohnya bahasa. Nah, bahasa adalah simbol utama dari interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Contohnya ketika kita bicara dengan teman, bicara dengan guru menggunakan bahasa Indonesia, interaksi kita akan menjadi lebih mudah. Tapi ketika kita berlibur lalu kita tidak memahami bahasa orang di sana, kita tidak akan bisa melakukan interaksi dengan baik. Kenapa? Karena simbolnya, bahasanya tidak saling dimengerti, maka proses interaksinya akan terganggu. Nah, selanjutnya ada dimensi waktu. Maksudnya apa ya dimensi waktu itu? Dimensi bisa dilakukan hari ini, besok, kemarin. Nah, itu adalah interaksi yang menunjukkan dimensi waktu atau ada waktu-waktu tertentu yang menunjukkan kapan kita melakukan interaksi. Nah, ciri yang terakhir ini pasti memiliki tujuan. Nah, ingat ya, setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya guru yang menjelaskan di depan murid-murid, itu adalah interaksi tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar
materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.